Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Hai adik-adik semua, kembali lagi dengan Kak Sofia di sini Dan Kak Luis di sini. dan Leti musik juga di situ. Yeay, hari ini kita kembali lagi di Praise and Worship di minggu ini. Kakak percaya adik-adik sudah semangat kan untuk menunggu apa yang mau dibagikan hari ini kan? Tapi sebelumnya kita mau memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Adik-adik siap? Siap. Yes, harusnya siap dong. Siap. Mau kalian tulis di kolom live chat kalau kalian sudah siap. Yuk, tulis, cepetan. Wow, kelihatannya udah pada siap tuh Kak. Semuanya udah pada tulis siap. Betul banget. Oke, kalau begitu kita langsung aja berdoa, oke? Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini Bapak. Kami ingin memuji Engkau Bapak, memuliakan nama Engkau Bapak. Kami berdoa Bapak ketika kami menyanyikan lagu ini Bapak, hadirat Engkau turun Bapak di tengah-tengah kami Bapak. Kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita tepuk tangan, kita mau loncat. Adik-adik semua di sini harus bebas memuji nama Tuhan karena ini buat Tuhan, oke? Ya, karena hari ini harinya Tuhan. Amin. Amin. Yeay. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah
Ya adik-adik, benar. Hari ini adalah harinya Tuhan. Dan hari ini kita mau menyambut Dia yang sudah lahir di dalam hati kita, menyelamatkan kita. Yang pertama-tama mengasihi kita adik-adik, sehingga kita mau mengasihi Dia karena Dia pertama-tama mengasihi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa adik-adik. Bapak, terima kasih Bapak. Untuk hari ini kami ingin menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bapak, kami undang Engkau untuk hadir di tempat di mana kami berdiri. Kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Ya karolah, mari kita berbahasa roh adik-adik. Kita bangkitkan roh kita. Shikiri ala la 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 la. Ya la 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 la. Oh ya la 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 shiki. Oh ya la 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 she. Yere ya la she. Jesus, I'm in love. I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you forever. Forever I'll be yours. You are everything to me, Lord. All I ever need is you.
menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau. Mari nyanyikan lagu ini adik-adik dengan lembut, dengan segenap hati kita. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Benar Bapa, Engkau Yesus Tuhan dan Raja kami Bapa. Kami mengucap syukur Bapa untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Kau memberikan kami kuasa Bapa. Kau memberikan kami roh yang berseru ya Aba, ya Bapa, Bapa. Sehingga kami memiliki otoritas Bapa ketika kami berdoa Bapa. Ada kuasa yang bekerja Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami buka telinga, kami buka pikiran kami. Biar roh kudus-Mu Bapa, roh hikmat dan wahyu memberikan kami pengertian yang benar akan Engkau, untuk mengenal kuasa yang Kau taruh di dalam kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, untuk hari yang indah ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik The Disciples, bertemu kembali bersama Kak Kerin di minggu ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, Kakak ada pemantik adik-adik. Yang pertama, adik-adik bisa ya untuk melakukan absensi online dengan format nama disertakan domisili adik-adik berada. Yang kedua, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita siapkan terlebih dahulu ya catatan, alat tulis, Alkitab, dan hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan adik-adik. Selamat sore adik-adik semua. Hari ini Tante Rona akan berbicara mengenai topik doa ya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 ya.
di situ dikatakan tetaplah berdoa. Ya. Nah, kita harus menyadari bahwa Allah Tuhan kita menginginkan kita semua untuk berbicara dengannya, untuk bercakap-cakap dengan Dia. Memang Dia adalah Allah yang Maha Tahu, tetapi Dia juga menginginkan supaya kita semua punya persekutuan dengan Dia, ya. Ketika kita mencari wajah Dia dalam doa, ya, berarti kita sedang mempererat hubungan kita dengan Dia. Oke, itulah alasan yang terpenting mengapa kita perlu berdoa. Oke, mari kita lihat contoh orang yang kuat di dalam berdoa. Bagaimana persekutuan dia dengan Bapa di sorga. Mari kita lihat contoh mengenai Yesus, ya. Kalau kita melihat kepada Yesus, ya, kita melihat contoh tentang doa. Yesus terus-menerus berdoa kepada Bapanya, ya. Tidak ada satupun tanda yang menunjukkan bahwa Ia, yaitu Yesus, bersandar kepada dirinya sendiri. Oke? Tapi sebaliknya, Dia selalu bergantung kepada Allah Bapa, ya, yang kita bisa lihat dari kehidupan doanya Yesus sehari-hari. Ya. Dalam hidupnya Yesus sebagai manusia, Ia mempersembahkan doa dan permohonan, ya, dengan ratap tangis dan keluhan-keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya Yesus, Ia didengarkan. Di Ibrani 5 ayat 7, okay, dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Oke, ayat ini mengungkapkan bagaimana Yesus mengungkapkan isi hatinya kepada Bapa. Doanya tidak dingin, ya, tidak kering ataupun formal, ya, melainkan doa yang mengalir dari hati yang menyala-nyala dengan kasih Bapa di surga. Ya, perhatikan komitmennya Yesus yang terlihat di ayat ini. Oke, Markus 1 ayat 35. Mari kita lihat. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Di sini Yesus memperlihatkan kebutuhannya untuk berdoa dengan bangun dan berdoa sebelum matahari bersinar, ya, sebelum matahari terbit. Demikian pula tiap-tiap hari. Mestinya kehidupan kita semua, ya, kehidupan adik-adik, kehidupan Tante Rona seharusnya dimulai dengan doa, ya. Kalau Yesus berdoa dan menerima pendengaran perintah dari Allah, oke, seharusnya kalau kita mau mencontoh Yesus, ya, demikian juga kita bisa melakukannya. Oke, murid-murid yang hidup bersama dengan Yesus, ya, pada satu murid-murid ada bersama-sama dengan Yesus
dan mengamati Yesus terus-menerus. Ya, dan mereka bertanya kepada Yesus, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Lukas 11 ayat 1. Ya, mereka tidak meminta Tuhan untuk mengajarkan ya bagaimana berkhotbah, ya, bagaimana melakukan mujizat. Namun mereka ingin sekali mengetahui bagaimana caranya berdoa. Orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus mengetahui apa rahasia di balik kuasanya. Ya, mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus memisahkan dirinya dan berdoa. Dan kemudian kembali dengan kuasa yang luar biasa yang mengalir keluar dari dirinya. Mereka sadar jika mereka mengerti bagaimana caranya berdoa, mereka akan memiliki kuasa. Ya. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk melakukan mujizat. Ya, untuk apapun, untuk berkhotbah, untuk mengajar. Karena itu marilah kita semua adik-adik memahami kuasa yang ada di dalam doa. Itu adalah kuasa Allah Bapa sendiri. Ya, doa menjangkau segala hal yang kelihatannya mustahil, ya, dan tidak mungkin. Tapi doa, adik-adik tahu, doa itu membelah Laut Merah. Doa memancarkan air dari batu karang dan menurunkan roti dari surga. Doa membuat matahari berhenti beredar. Doa menyalakan api dari langit, membakar korban Elia. Doa menyembuhkan orang sakit. Doa membangkitkan orang mati. Doa telah membawa pertobatan untuk banyak jiwa. Ya, jadi kuasa doa yang luar biasa dahsyat. Kalau adik-adik tahu identitas kita di dalam Yesus sebagai anak Allah yang dipanggil untuk berdoa, untuk punya persekutuan dengan Allah, ya. Dan ketika kita punya persekutuan dengan Allah, tentu kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan, ya. Nah, kuasa doa penuh dengan seperti Yesus lakukan, penuh dengan kuasa, ya. Ketika dia berdoa untuk orang sakit disembuhkan, ya, mujizat terjadi, ya, setan-setan diusir. Begitu dahsyatnya kuasa dari doa. Kita lihat lagi di Lukas 19 ayat 45 sampai 46. Di situ Yesus masuk ke bait Allah dan mulai mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Bait Allah telah menjadi pusat kegiatan, tempat banyak orang sibuk. Ya, untuk jual beli hewan lah, untuk macam-macam. Jual beli hewan untuk dipersembahkan sebagai korban kepada Allah. Namun ketika Yesus masuk ke sana dan mengusir mereka semua, serta menyatakan tempat itu adalah sebagai rumah doa, ya. Jadi sebenarnya gereja, ya, itu adalah rumah doa. Gereja harusnya berdoa. Jemaat yang ada di dalam gereja
harusnya berdoa. Demikian juga dengan adik-adik kita ada di dalam bagian gereja, kita harusnya berdoa. Ya, ketika kita banyak berdoa, akan terjadi banyak pertumbuhan, akan terjadi banyak mujizat, akan terjadi kuasa Tuhan dinyatakan, dan akan terjadi banyak kekudusan Tuhan. Oke, jadi adik-adik, Tante Rona mau membagikan satu prinsip utama, ya, prinsip dasar kita berdoa. Oke, kalau kita berdoa, ada prinsip-prinsip yang membuat doa kita berhasil. Prinsip utama yang mendasari adalah prinsip kekudusan. Jadi di 1 Petrus 3 ayat 12. 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan doa mereka, ya. Hidup benar dan tidak bercerai memberi kita kehormatan untuk datang ke hadirat Allah yang kudus. Coba kita lihat ini. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Oke, sebagai murid Yesus, sebagai murid Tuhan, kalau kita telah menyerahkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus dan selalu berusaha untuk hidup kudus, kita akan mudah memastikan bahwa Allah mendengar dan menjawab semua doa kita. Oke, jadi tunjukkan bahwa kita ini anak Tuhan, punya integritas di dalam Tuhan, ya. Jangan melakukan hal-hal yang bodoh, contohnya berbohong, ya. Dan itu akan membuat, kalau kita terus-menerus melakukan kebohongan, itu akan menjadi satu kebiasaan, ya. Dan hal ini akan mempengaruhi tentunya persekutuan dengan Tuhan. Oke, jadi mari kita bangun integritas kita di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang punya identitas. Ya, mari kita lakukan seperti yang Yesus lakukan, seperti dalam hal berdoa. Ya, adik-adik akan melihat banyak hal akan merubah hidup adik-adik semua. Oke, adik-adik, Tante Rona share firman ini sampai di sini hari ini, dan Tante Rona berharap kita semua bertumbuh di dalam doa. Ketika kita bertumbuh di dalam doa, tentu kita punya persekutuan yang erat sama Tuhan, dan itu akan mudah untuk kita mendengar suara Tuhan dan melakukan firman-Nya. Dan kita akan melihat kuasa doa terjadi, mujizat Tuhan terjadi, dan hal-hal yang mustahil, yang tidak bisa kita bayangkan atau pikirkan, itu Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Terima kasih buat sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adikku
semua yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabar kalian? Kakak harap kabar kalian semua baik-baik aja ya, serta kalian semua selalu dalam perlindungannya Tuhan. Oh iya, adik-adik pasti sudah dengar kan firman yang dibagiin oleh Tante Rona tadi? Kalau adik-adik sudah mendengar, pasti adik-adik siap untuk menjawab pertanyaan dari activity minggu ini. Yuk kita lihat sama-sama apa aja pertanyaannya. Sebutkan kuasa apa saja yang terjadi waktu kita berdoa. Apa alasan penting mengapa kita perlu berdoa? Apa rahasia di balik kuasa Yesus? Nah, itu dia adik-adik beberapa pertanyaan dari activity minggu ini. Kalau misalkan adik-adik sudah selesai menjawab semua pertanyaannya, adik-adik jangan lupa untuk foto jawaban adik-adik lalu kirim ke nomor WhatsApp Kak Cerin. Kalau misalkan adik-adik lupa, adik-adik bisa lihat di teks deskripsi di bawah ini ya. Oke, segitu dulu dari kakak. See you next week. Bye-bye. Adik-adik Little Disciples, kita berjumpa lagi di minggu ini. Nah adik-adik semuanya, hari ini kita akan mulai ayat hafalan kita. Kira-kira ayat hafalan minggu ini apa ya adik-adik? Ayat hafalan di minggu ini adalah Mazmur 145 ayat 18. Gimana tuh adik-adik bunyinya? Kita langsung saja mulai ya. Jangan lupa ikutin gerakan kakak. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kita ulangin sekali lagi adik-adik semuanya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, adik-adik semua udah tahu kan ayat hafalan kita di minggu ini apa? Jangan lupa untuk adik-adik hafalkan, kemudian rekam, dan langsung kumpulkan ke Kak Kerin. Kakak tunggu ya hasil adik-adik semuanya. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye. Hai adik-adik Disciples, bertemu kembali bersama Kak Kerin. Sebelum kita mengakhiri online service minggu ini, kakak ada pengumuman untuk adik-adik. Yang pertama, hari Rabu kita doa revival jam 7:30 malam. Adik-adik jangan lupa ya. Yang kedua, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, pastinya adik-adik sangat merasa terberkati ya kalau juga. Untuk activity yang telah adik-adik kerjakan, adik-adik bisa ya untuk kumpulkan ke nomor Kak Kerin. Sekian pengumuman dari Kak Kerin, sampai jumpa adik-adik.